Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata indahnya adalah orang tuamu menurunkan dari langit ke bumi. Karena orang tualah yang menjadikan anak itu lahir. Tapi guru, kata para ahlul hikmah, guru yarfa'ukum minad dunya ila sama. Tapi gurumu itu mengangkat dirimu dari bumi menuju ke langit. Karena kita akhirnya tahu tentang ilmu itu ya dari guru kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya guru yang hari ini menjadi salah satu profesi yang sering mungkin diremehkan. Karena memang, maaf ya Bu, tidak semua guru dan tidak semua ustadz itu memang memiliki bisnis. Ada yang mereka memang tidak dilapangkan hartanya. Yang terkadang menjadikan masyarakat materialisme itu, kalau sudah paham materialisme itu merasuk ke pikirannya, mereka menempatkan guru itu hanya sebatas orang yang dibayar kalau datang. Ini kan bahaya ini. Makanya maaf ya, saya paling nggak suka kalau acara kantor ngundang pengajian tapi hanya untuk seremonial. Saya paling anti itu datang, saya tegaskan. Saya kalau ada kantor ngadain satu acara, saya tanya, mau ngaji atau hanya seremonial Pak? Kalau seremonial, saya enggak mau. Ya. Tapi di situ kita akhirnya mendapati bahwasanya memang guru, tidak setiap guru mereka memiliki kelapangan harta. Maaf ya, orang kaya, manusia, dengan kekayaan itu kata Nabi terbagi menjadi 4 Bu. Ada orang yang solih, dia solih akhiratnya, kaya dunianya. Ini ada yang pertama. Orangnya solih, tapi kaya raya. Ada atau tidak ada? Ada. Kayak Nabi Sulaiman menjadi salah satu contoh terdepan dalam kelompok pertama. Ada yang kedua, tidak solih akhirat, tapi kaya dunia Bu. Walaupun banyak dosanya, kayanya itu luar biasa. Duduk mencet handphone untung 3 juta. Padahal baru mencet. Saking gampangnya dia dapat dunia. Tapi dia nggak solih. Banyak dosanya. Itu ada yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Solih akhiratnya. Sempit dunianya. Kalau akhirat itu luar biasa Bu. Tapi untuk urusan dunia itu biasa banget. Bisnis apapun gagal terus. Tapi kalau urusan solih betul Bu. Lihat Ibu. Banyak kan orang solih nggak pinter bisnis Bu. Jualan korma, ternyata busuk kormanya. Jualan madu, pecah botolnya. Dia nggak pinter jualan, dia nggak pinter bisnis, tapi solih. Ada Bu yang ketiga, yang parah yang keempat. Sudah nggak solih akhirat, nggak kaya dunia. Ini paling nggak diharapkan. Itu yang keempat. Tapi saya tuh pengen mengatakan yang ketiga. Ada guru yang sifatnya guru itu. Mereka kadang-kadang diuji dengan urusan dunianya. Tapi bagaimanapun yang dinamakan guru yang kita harus paham. Guru itu yang telah mengajarkan kita. Walaupun cuma 1 huruf yang telah diajarkan. Maka pada dasarnya dia telah menjelaskan kepada kita urusan akhirat yang bisa. Dengan 1 ilmu itu. Kita bisa selamat di urusan akhirat kelak kita nanti. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya. Betapa luasnya kehidupan guru. Dan betapa dahsyatnya kehidupan seorang guru ketika mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, aku ini adalah budak sahaya bagi siapapun yang mengajarkan aku. Kalau dia memerdekakan aku terima. Kalau dia menjadikan aku budak, aku terima. Kenapa? Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan kepadaku. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan kepada kita. Begitulah keutamaan setiap penuntut ilmu ketika dia belajar kepada seorang guru yang telah mengajarkan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, atau mengajarkan 1, 2 hadis, yang sampai dengan hadis itu akhirnya kita paham dan kita mengerti. Kata Ali bin Abi Thalib, dia adalah majikanku dan aku adalah budaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya arti keberkahan itu salah satunya didapatkan ketika kita memberikan takzim yang terbaik kepada guru kita. Karena hilangnya keberkahan pada kehidupan ilmu hari ini disebabkan ketika kita tidak memiliki sifat takzim, kepatuhan dan akhlak yang baik kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya maaf ya, saya juga menyampaikan, ibu kalau belajar kepada guru, di mana kita diperintahkan untuk memberikan akhlak, ibu harus paham beberapa poin. 1, guru kita itu tidak maksum. Walaupun guru kita tidak maksum dan tidak benar 100% dalam segala perkara, kesalahannya dan ketergelincirannya itu tidak boleh menjadikan kita akhirnya merendahkan guru itu.
Karena kita paham kesempurnaan itu dalam ilmu hanya dimiliki oleh Rasulullah. Dan kesempurnaan ilmu sudah hilang dengan wafatnya Nabi. Kalau ibu belajar kepada guru, lalu ibu menuntut kesempurnaan bahwasanya gurunya tidak pernah salah. Maaf, sampai ibu mati, ibu tidak akan pernah ketemu guru. Makanya poin yang pertama ketika kita diperintahkan untuk takzim, berbuat baik kepada guru, memuliakan mereka. Poin yang pertama yang kita harus paham adalah guru itu tidak selamanya benar dalam setiap apapun yang dia sampaikan. Kadang-kadang ada yang salah. Kalau ada yang salah, maka kita diperintahkan untuk tidak mengikuti yang salah, tetapi memuliakan yang benar yang telah disampaikan kepada kita. Siapa Bu di atas muka bumi ini yang tidak pernah salah? Selain Rasulullah, tidak ada Bu. Oh, ibu nanti kalau habis ini rekamannya diputar, mungkin ibu bisa ngelihat, oh ada ini ustadznya salah, ini kurang koma, ini kurang tanda petik, ustadznya kurang panjang nih, ini notasinya ini kurang tinggi. Gitu. Ya kalau kita nyari kesalahan pasti kita akan temu kesalahan, karena tidak ada yang sempurna. Siapapun guru yang ngajar di Delatinos, mereka itu pasti membawa kesalahan. Kalau kita sebagai murid tidak memiliki akhlak, lalu kita suka menceraikan ilmu kita hanya karena kesalahan satu guru, demi Allah itu kata para ulama, wa ma baqiya man yu'allimukum, tidak ada yang tersisa yang ngajarin kamu kecuali setan. Kenapa? Karena kamu mencari sesuatu yang mustahil yang ada dalam kehidupan. Guru itu tidak 100% salah. Kalau salah, disitulah akhlak kita. Kita benarkan yang salah. Atau kita luruskan dengan cara yang baik, tapi kita hormati apa yang telah diajarkan oleh mereka yang benar. Jangan hanya karena hujan satu hari melupakan panas satu tahun. Ini yang sering terjadi di masyarakat orang yang ngaji. Dia dapetin satu akhlak dari gurunya, kok tidak sesuai dengan dirinya, langsung gurunya diceraikan. Langsung disikapi dengan permusuhan, ngajak bertengkar. Hanya karena ada satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sang guru. Saya ambilkan sebuah contoh ibu. Ibu kenal Imam Abu Hanifah atau tidak? Ibu kenal Imam Abu Hanifah? Tahu. Imam Abu Hanifah guru besar atau guru sedang, Bu? Guru besar. Di dunia atau di Jabodetabek? Di dunia. Kita sepakat Imam Abu Hanifah guru besar. Kita pindahkan dulu pertanyaannya. Saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ada perempuan nikah tanpa wali, sah atau tidak sah pernikahannya? Siapa yang mengatakan sah, angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak sah, angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan Bu, bukan melambe-lambe. Angkat tangan aja. Melambe-lambe mah ilali kok. Yang mengatakan tidak sah banyak. Contoh, ibu sah atau tidak sah ibu? Menikah tanpa wali ibu? Tidak sah. Oke. Ibu namanya siapa ibu? Siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta dari mana? Bekasi atau dari sini? Mengatakan tidak sah. Sekarang saya ngomong sama Ibu Sinta. Imam Abu Hanifah, pernah beliau ditanya, gimana statusnya seorang perempuan yang nikah tanpa wali? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Imam Abu Hanifah berkata, perempuan itu boleh mengelola hartanya segede apapun, miliaran, triliunan, dia boleh mengelola hartanya. Dia jual beli sah atau tidak sah perempuan? Perempuan beli mobil harga 2 miliar, sah atau tidak sah? Sah. Karena perempuan boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola sendiri kehormatannya. Dari dalil itu, Imam Abu Hanifah berkata, seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Sekarang nikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Apa Ibu? Sekarang boleh. Cepat sekali Bu berubah. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Sudah sepakat di sini Imam Abu Hanifah boleh. Tapi Ibu Sinta dengerin lagi. Ada hadis Nabi Bu. Hadis Nabi mengatakan, ayyuma imro'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahu batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, pernikahannya batal.
Itu yang mengatakan Rasulullah dan hadisnya sahih. Sekarang boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh, Bu? Loh, nggak boleh lagi berubah. Sekarang boleh atau tidak boleh? Mana yang kita dahulukan, Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Rasulullah. Tapi boleh nggak kita mengatakan Imam Abu Hanifah itu bodoh? Nggak sunnah. Kesalahan Imam Abu Hanifah satu hadis itu tidak disengaja beliau. Karena beliau datangnya dari Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Karena Kufah itu banyak pemalsu hadis, akhirnya Imam Abu Hanifah banyak memakai kias, pakai dalil akal. Maka ketika hadis tadi yang saya bacakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahwa batilun, hadis itu nggak nyampe sama Imam Abu Hanifah. Kalau nyampe, pasti nggak Imam Abu Hanifah pakai hadis itu? Pasti, karena Imam Abu Hanifah itu orang yang komitmen sama sunnah. Apa pelajaran yang saya ambil di sini? Kadang-kadang guru, kalau Imam Abu Hanifah aja bisa jatuh dalam kesalahan, lu apalagi cuma Umar Mita. Makanya akhlak kepada guru, kalau menunggu gurunya sempurna dulu, yang ibu mungkin sampai meninggal dunia tidak akan pernah bisa memberikan akhlak sama guru. Kenapa? Guru tetap membawa kesalahan, karena fitrahnya manusia itu tetap melakukan kesalahan. شكرا هديت قلبي شكرا